Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah berdoa, doa belajar, nah kalian jangan lupa juga berdoa. Semoga wabah virus ini cepat berlalu, agar kita bisa bersekolah kembali dan belajar bertemu teman-teman di sekolah. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Kali ini kita tetap membahas matematika, masih tentang pecahan. Pecahan yang kita bahas kemarin yaitu tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Sekarang kita akan membahas tentang berbagai bentuk pecahan. Nah, berbagai bentuk pecahan itu salah satunya adalah pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pecahan biasa, di mana pecahan biasa ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, kita lihat 2/6, 3/5, 6/9, 11/5. Jadi kalau kalian bertemu dengan pecahan seperti ini, berarti ini termasuk pecahan murni. Nah, kita akan lihat lagi yang mana contoh pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Jadi kalau kalian lihat pecahan yang pembilangnya lebih besar, berarti ini pecahan tidak murni. Oke? Sudah bisa beralih ke pecahan campuran. Kita akan lihat pecahan campurannya. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Nah, kita lihat contohnya. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, 7/3. Perhatikan cara kerjanya ya. 7/3 sama artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu 2. Sisanya ada berapa? Sisanya ada 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis 2 1/3. Di mana 2 adalah hasil bagi. Hasil bagi dari 7/3. Hasilnya 2. Dan 1 adalah sisa baginya. Jadi nanti kalau di soalnya lain lagi, hasil baginya berapa dan sisanya berapa itu ditulis ya. Misalkan kita 8/3, misalkan 8/3 ya. Kita ditulis 8/3. Ada sisanya tidak? 8 dibagi 3. Bisa enggak kalau 8 dibagi 3? Nah, 8 dibagi 3 itu 2 ya. Bener enggak? 8 bagi 3, 2. Nah, 8 bagi 3 itu 2. 2 sisa 2. Jadi 2/3 ya. Seperti itu. Kemudian pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, persatuan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, ini kita lihat ada kotak-kotaknya situ. Kita hitung ada berapa kotak di sini. Ya, ada 10 kotak dan ada 3 kotak yang diwarnai. Itu kita tuliskan menjadi 0,3. Kenapa 0,3? Tunggu kita lihat contohnya lagi. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, yaitu ini 3 bagi 10. Nah, seperti pecahan kemarin, 3 itu diambil dari
3 kotak yang diwarnai, dan 10 itu diambil dari 10 potongan kotak-kotak itu adalah jumlahnya adalah 10. Jadi 3/10 atau 3 dibagi 10 hasilnya 0,3. Itu dalam bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Kita lihat lagi 25 dibagi 100 atau 25/100 hasilnya 0,25. Bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Ini adalah contoh bentuk pecahan dua angka di belakang koma. Kita lihat kalau dalam bentuk persen seperti apa. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Nah, ini siapa yang suka belanja di mall pasti tahu ini diskon-diskonnya ini ya. Diskon-diskon ini seperti ini. Hitungannya seperti persen ya. Besarnya potongan harga atau diskon disebut di sebuah toko biasanya ditulis dalam bentuk persen, 50%, 70% diskonnya. Nah, siapa yang suka persen-persen ini? Pasti suka belanja di mall ya. Nah, kita lihat contohnya 8%. Artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. 25% artinya 25/100 atau 1/4. Nah, kita lihat bilangan 25% dibaca 25%. Sampai di sini sudah paham? Ya, semoga paham ya penjelasannya Ustazah. Kita lihat latihan soalnya. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti dan jangan lupa tulis nama ya kalau dikirim di Google Classroom-nya Ustazah. Nah, sekarang tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Tadi sudah ada contohnya ya. A 5/2, B 11/4. Berapa bentuk pecahan campurannya? Kemudian nomor 2, tuliskan pecahan desimal sesuai dengan gambar berikut. Kita lihat gambar pertama. Ini gambar pertama. Nah, tentukan berapa pecahannya, kemudian bagaimana bentuk pecahan desimalnya. Sama juga seperti gambar yang ini, ditentukan juga berapa pecahannya dan bentuk desimalnya seperti apa. Oke, selamat bekerja dan semangat walaupun belajar dari rumah. Banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan jangan lupa tetap semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.